Presiden Prabowo gelontorkan 6 bantuan untuk rakyat mulai 5 Juni untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di level 5%. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan 6 paket stimulus siap digulirkan untuk genjot konsumsi dan dongkrak ekonomi di kuartal kedua. Antara lain mulai dari diskon tarif transportasi umum, potongan tarif tol, diskon listrik 50% untuk pelanggan 1.300 volt ampere ke bawah, tambahan bansos sembako dan pangan, subsidi upah untuk pekerja bergaji di bawah 3,5 juta, hingga diskon iuran jaminan kecelakaan kerja. Pemerintah berharap stimulus ini dapat mendorong konsumsi domestik yang tengah melemah. Pasalnya berdasarkan data BPS, konsumsi rumah tangga di kuartal 1 2025 hanya tumbuh 4,89%. Pemerintah resmi umumkan pencairan gaji ke-13 untuk ASN, P3K, prajurit TNI, anggota Polri, dan pensiunan. Jadwal ditetapkan melalui PP nomor 11 tahun 2025 dan PMK nomor 23 tahun 2025. Taspen pastikan pensiunan terima gaji ke-13 tanpa verifikasi tambahan. Dasar perhitungan mengacu penghasilan Mei, pensiunan pokok, tunjangan keluarga, pangan, dan tambahan penghasilan. Pencairan akan dilakukan melalui mekanisme transfer langsung ke rekening masing-masing pegawai, sehingga diharapkan dapat mempermudah prosesnya. Jadwal pencairan gaji ke-13 disesuaikan dengan momen penting, yaitu tahun ajaran baru sekolah. Otoritas Jasa Keuangan akan memblokir lebih dari 4.000 rekening judi online milik 2 bos perusahaan cangkang. Rekening ini menampung dana dari 12 situs judi online. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan OJK, Friderika Widyasari Dewi tegaskan, proses pemblokiran akan dikoordinasikan dengan PPATK dan Polri. Sebelumnya, kedua tersangka telah ditangkap 6 Mei lalu. Mereka adalah OHW dan H, Komisaris dan Direktur PT A2Z Solisindo Teknologi. Perusahaan tersebut dikamuflasekan sebagai usaha teknologi informasi, namun faktanya menjadi tempat penampungan uang judi online. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendadak tunda penerapan tarif impor 50% untuk produk Uni Eropa. Penundaan ini terjadi setelah permintaan langsung dari Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen. Trump memberikan tenggat baru hingga 9 Juli 2025 sesuai target awal perundingan dagang. Sebelumnya, Trump mengancam tarif baru mulai 1 Juni. Setelah frustasi dengan lambatnya progres negosiasi, ancaman itu mengguncang pasar global dan memicu kekhawatiran akan perang dagang baru lintas Atlantik. Tarif yang diancamkan meliputi mobil, pangan, hingga elektronik Eropa. Jika diterapkan, kebijakan ini diprediksi bisa menghambat perdagangan dan mendorong balasan tarif dari Uni Eropa. Pengadilan China menjatuhkan hukuman mati kepada Zhou Weiguo, mantan komisaris utama Xinhua Unigroup. Zhou terbukti melakukan korupsi dan pencucian uang yang merugikan negara. Hukuman mati ini didahului dengan kurungan penjara selama 2 tahun. Zhou juga diwajibkan membayar denda 12 juta yuan. Xinhua Unigroup yang dulunya didukung negara dan berasal dari Universitas Xinhua merupakan tulang punggung industri chip domestik China. Di era kepemimpinan Zhou, perusahaan dipaksa melakukan ekspansi besar-besaran termasuk ke sektor tak terkait, seperti properti hingga judi online. Akibatnya perusahaan gagal bayar utang pada 2020 dan dinyatakan bangkrut. Kasus ini jadi simbol penegakan hukum ketat Beijing terhadap korupsi di tubuh korporasi BUMN teknologi. Pada tahun 2022, Unigroup direkstrukturisasi dan diambil alih investor baru yang terafiliasi dengan pemerintah.